Dosa itu satu, dosa. Karena dosa nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Dosa is dosa. Tapi kalau dibilang sins, pakai S. Itu artinya adalah dosa masa lalu, dosa present hari ini, dan dosa masa depan. Saudara jangan bingung lihat saya. Ada yang yakin, seyakin-yakinnya besok nggak jatuh lagi dalam dosa? Kalau ada yang yakin, tunjuk tangan. Kita nggak bisa yakin. Makanya ada jaminan dari Tuhan Yesus, ada remisi dari Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita, sins. Our past sins, our present sins, and our future sins. Semua ada remisi. Ini good news. Orang dengar good news, bertobat. Good news will lead to repentance. Umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Oke, nggak panjang lebar lagi, saya akan ajak saudara melihat Alkitab kita dalam kitab Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, Alkitab catat begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara yang hadir pada malam hari ini sudah tahu cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, bahwa hari itu Yesus marah besar. Ini bisa dibuktikan di ayat ke-15 bahwa yang bikin cambuk Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus bikinin cambuk, ya. Yesus gak suruh Yohanes bikinin cambuk, tapi dia bikin sendiri cambuknya. Lalu ini udah getting physical, karena yang jungkir balikin meja, hamburin semua uang ke tanah, itu Yesus sendiri juga. Yesus gak suruh murid-muridnya bikin itu, tapi dia yang lakukan itu semua sendiri. Ini membuktikan bahwa that day, hari itu, he was so pissed off. Dia marahnya luar biasa. Nah, pertanyaannya malam hari ini adalah, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Karena Petrus nyangkal Yesus. Yesus nggak begini tuh marahnya sama Petrus. Ya, Petrus dijungkir balikin gitu, enggak. Yudas berkhianat. Yesus nggak begini sama Yudas. Ngejar-ngejar Yudas pakai cambuk gitu, enggak. Yang paling parah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka kalau mengutarakan pertanyaan, sifatnya pengen jatuhin Yesus. Yesus tidak juga semarah ini sama ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kenapa? Why? Sama pedagang-pedagang dia bisa segini marah. Main fisik. Bikin cambuk, jungkir balikin meja, dihamburin semua uang ke tanah. Nah, malam hari ini untuk saudara-saudara yang datang on-site atau online yang nonton di rumah, saya cuma mau yakinkan saudara bahwa Tuhan cinta sama pedagang. Tuhan cinta sama businessman. Tuhan cinta sama businesswoman. Saya pun berdagang makanan di Jakarta. Tuhan cinta, Tuhan yang buat sistem perdagangan. Oke? Nah, yang Tuhan Yesus gak suka adalah kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan. Nah, ini yang membuat Yesus marah. Kita semua tahu di semua kota, di sebuah negara, ya,
Mental pedagang sama, ada dua. Yang pertama adalah untung buat saya mana. Gak ada pedagang yang cari rugi, gak ada. Dan di sistem perdagangan it's very okay. Gak apa-apa banget bahwa seorang pedagang, seorang businessman, businesswoman, dia cari untung, gak apa-apa banget. Tapi kalau mental ini dibawa-bawa ke hubungan kita sama Tuhan, nah ini yang bahaya. This is so dangerous. Dan banyak orang Kristen tanpa kita sadari pendekatan kita sama Tuhan, ya sudah pendekatan untung dan rugi namanya. Kalau untung saya akan rajin datang pastor, ya sering dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Kalau menguntungkan saya akan komitmen. Saya nggak bayar per puluhan, 30-an kalau perlu saya kasih. Tapi kalau rugi, masih bisakah kita ngomong saya cinta sama Tuhan Yesus? Saya sayang sama Tuhan Yesus? Masih bisakah kita kayak 3 temennya Daniel? Masih bisakah kita kayak Nabi Habakuk? Masih bisakah kita kayak Hana? Walaupun yang terjadi nggak enak, tapi kita masih bisa cinta sama Tuhan. Susah kan ngomong aminnya? Karena kita nggak terbiasa mungkin. Kita melayani Tuhan, cuan buat gue berapa ya? Kita datang ke kebaktian yang kita cari cuman untung. Kalau rugi kita marahin Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan, dan seterusnya. Ingat loh saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan keuntungan jasmani. Yang Tuhan Yesus janjikan buat saudara dan saya adalah keuntungan rohani. Kalau rohani untung, jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik. Karena Yesus sudah katakan dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani untung, maka semua akan ditambahkan buat saudara dan saya. Jasmani will follow. Jangan jadikan gereja kayak Gunung Kawi lagi saudara. Ya, bedanya cuman kita lambangnya salib, lagunya lagu gereja, ya. Tapi Gunung Kawi pohon lambangnya. Bedanya itu doang. Tapi motif orang-orangnya sama semua. Pengen mengeruk keuntungan jasmani. Please don't do that anymore. Lalu mental pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Di dalam sistem perdagangan, sekali lagi it's very okay. Ya, delivery toko sebelah kayaknya lebih keren tuh. Wah, kita ikutin deh. Ya, atau enggak kita lebih canggih deh dari sebelah. Oke? Di dalam dunia perdagangan nggak apa-apa, tapi kalau gini-ginian dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang ngawur. Ngaco nih udah. Dan ini udah terjadi di mana-mana, turun temurun. Orang Kristen kalau udah punya established ministry, ya, kalau udah dapat gedung gereja, dapat tempat, kita mulai lirik gereja sebelah. Dan kita mulai merasa, wah khotbah kita lebih benar dari sebelah. Lagu kita, tim musik kita lebih keren dari sebelah. Kita mulai begitu. Kita mulai ngerasa lebih benar dari yang lain. Kita ngerasa lebih paling bagus dibanding yang lain. Tolong ingat saudara. Saudara yang hadir dan saudara yang di rumah, tolong ingat baik-baik. Kalau iblis gak bisa bikin kita jadi jahat, iblis akan membuat saudara dan saya ngerasa paling benar. Sama juga itu jahat jatuhnya. Iblis. Dan itu terpengaruh ke individu-individu yang datang di kebaktian. Ya, kalau udah merasa melayani, merasa ngerti ayat, ngerasa rajin berdoa, kita ngerasa lebih better dari yang lain. Kita ngerasa lebih kudus dari yang lain. Kita ngerasa lebih baik daripada yang lain. Apaan ini? Gereja udah kayak begini hari ini. Kita kehilangan esensi daripada gereja. Makanya murid-muridnya Yesus abis ngelihat Yesus marah, mereka teringat perkataannya Raja Daud di ayat 17. Justru cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara, kalau cinta ke rumah Tuhan,
Mentalnya kalau masuk rumah Tuhan jangan mental pedagang lagi, mentalnya kayak Raja Daud. Hanguskan aku, hanguskan karakterku yang belum beres. Hanguskan masa lalu aku yang bikin malu. Hanguskan semua sifat-sifat aku yang belum benar. Seharusnya kita begitu dong. Kita datang ke gereja mau dibentuk, mau diproses, mau dibuat jadi person yang lebih better than yesterday. Seharusnya begitu orang Kristen. Bukannya gereja jadi kayak pasar, tempat dagang kita sama Tuhan, tempat kita nyogok Tuhan. Don't do that anymore. Saya nggak mau pakai istilah COVID-19 ini Yesus lagi marah sama kita kayak ini, enggak. Saya lebih senang pakai istilah Yesus lagi ngajarin saudara dan saya lewat COVID-19 ini. Lagi diajarin kita semua sama Tuhan Yesus. Ya tapi bisnis saya slowing down. Income saya turun, pastor. Sabar dulu, sabar. Kita semua ini lagi di restart. Di reboot. Ya, dikembalikan ke titik nol. Untuk kita appreciate pohon, appreciate udara yang kita bisa hirup tiap pagi gratis. Ya, 7 bulan ini semua manusia di muka bumi ini diajarin seperti itu. Untuk kita appreciate little things. Untuk kita ngandalin Tuhan. Nah, sampai mau tutup ini, saya akan bahas buat saudara Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 sekarang. Coba kita buka. Gak ada yang bilang amin, jadi setengah jam lagi selesai. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Yes. Alkitab catat begini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu apa saudara? Pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini menarik banget, firman Tuhan jelas katakan buat kita semua bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai segala, bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4, segala sesuatu dipulihkan. Oke? Nah, pemulihan di ayat ini diambil dari versi King James, KJV, Alkitab King James. Itu dia menggunakan kata restitusi. Restitusi, pemulihan itu artinya kembali ke titik awal. Kembali keadaan kita seperti sedia kala. Pemulihan seperti itu. Orang yang sakit waktu ngalamin pemulihan dia lagi on the way ke titik nol. Ya, dia lagi on the way seperti dia sehat dulu. Pemulihan. Nah, segala sesuatu akan dipulihkan. Dan saya percaya salah satu yang akan dipulihkan adalah mempelai Kristus, yaitu gereja. Gereja kalau akan dipulihkan berarti gereja akan kembali seperti semula. Tanpa kita sadari lewat COVID-19 ini, ya, cara kita hidup di dunia, saya ngelihat di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya, mudah-mudahan sama. Ya, cara hidup orang Kristen udah persis kayak gereja mula-mula. Ingat saudara, kata gereja artinya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menentukan nasib kota mereka. Perlu saya ulang? Saya ulang ya. Arti kata gereja, eklesia, adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang untuk menentukan nasib kota mereka. Kalau kita ngaca sama gereja hari ini, kita deviasinya udah jauh. Jauh. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara kita mundur satu pasal. Kita akan lihat apa yang dilakukan sama gereja mula-mula. Ya, coba buka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Kita semua tahu bahwa
murid-muridnya Yesus dan beberapa orang-orang, ratusan orang, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menerima kuasa. Sampai hari itu terkenal dengan istilah Pentakosta. Dan abis mereka filled with the Spirit, waktu mereka penuh dengan roh, lahirlah gereja di Yerusalem. Oke? Dan Alkitab catat, saya seneng banget judul yang dikasih sama Alkitab. Cara hidup jemaat mula-mula. Bukan bentuknya. Karena ada pembicara, ada pelayan-pelayan Tuhan yang maksa gereja gedung balik ke rumah kayak di Alkitab dong. Itu bentuk doang. Tapi yang esensinya adalah cara hidupnya mereka. Itu yang kita mesti pelajari. Dan itu adalah awal daripada gereja lahir. Ayat 42, Kisah Rasul 2 ayat 42. Ini ada 4 hal yang mereka lakukan sampai akhirnya membuahkan 10 hal buat mereka. Saya nggak akan sempat bahas 10 buah yang dialami sama jemaat mula-mula. Saya akan membahas 4 hal ini aja dulu di ayat ke-42. Oke, kita mulai. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka kalau ketemu selalu memecahkan roti, perjamuan bareng, ya. Dan mereka selalu berdoa. Coba, sekarang kita ngaca ya. Sama gereja hari ini kita bandingin sama cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya 7 bulan bolak-balik pengajaran rasul-rasul itu apa? Apa yang diajarin sama mereka? Apa sih yang diajarin? Akhirnya saya dibukakan sama Tuhan. Coba kita pergi sebentar ya ke Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 24, ini Yesus mau naik ke surga, ini percakapan dengan murid-muridnya waktu dia mau terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 46 sampai 49, Alkitab bilang begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Oh ya, repentance and remissions of sins. Oke. Harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari mana saudara? Yerusalem. Oke. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pentakosta. Akhirnya mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Mereka filled with the Spirit. Dan pesannya Yesus, karena mereka saksi dengan apapun yang Yesus buat, mereka adalah witness dari apapun yang Yesus buat. Pesannya Yesus khotbahkan 2 itu, pertobatan dan pengampunan dosa. So pengajaran rasul-rasul, mereka khotbah gak jauh dari 2 ini, pengampunan dosa dan pertobatan. Gereja hari ini khotbahin yang lain, nakut-nakutin jemaat. Emang jemaat tikus kali, ha? Kita pakai mimbar untuk propaganda. Kita nyebarin kebohongan yang diulang-ulang akhirnya jadi kebenaran. Kita pakai mimbar untuk itu. Sementara yang dipesan Yesus simple. Makanya waktu dia mau naik ke surga, dia cuma bilang, go and preach the gospel. Gospel, bahasa Inggrisnya adalah good news. Pengampunan dosa, itu good news. Remission of sins. Saudara tahu sins, dosa-dosa, Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat sebenarnya. Dosa itu satu, dosa. Karena dosa nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Dosa is dosa. Tapi kalau dibilang sins, pakai S. Itu artinya adalah dosa masa lalu, dosa present hari ini, dan dosa masa depan. Saudara jangan bingung lihat saya. Ada yang yakin, seyakin-yakinnya besok nggak jatuh lagi dalam dosa? Kalau ada yang yakin tunjuk tangan.
kita nggak bisa yakin. Makanya ada jaminan dari Tuhan Yesus, ada remisi dari Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita, sins. Our past sins, our present sins, and our future sins. Semua ada remisi. Ini good news. Orang dengar good news, bertobat. Good news will lead to repentance. Good news. Saudara belum kena kayaknya. Yang bapak-bapak, kalau dengar sepatu Christian Bulotang sale 90%, kira-kira gimana? Hah? Ganti baju nggak? Yang muda-muda Air Jordan Classic tahun 85 sale 90%. Kita berubah nggak dengar gitu? Saya akan berubah, saya akan mandi, ganti baju, saya ke toko itu. Orang-orang bilang saya, Pak, tokonya ngantri 2 jam, nggak peduli. Saya akan bayar harganya karena saya dengar good news. Ibu-ibu, ya, tas LV sale 90%, ya, yang senang sepeda Brompton sale 90%, berubah dengar ginian. Kita bersedia ngantri. Apalagi ada berita yang mengatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Tapi masalahnya kita nggak pernah khotbahin ini. Yang kita khotbahin bad news. Kita nakut-nakutin orang lain. Lo dosa, dibakar lo nanti. Lo dosa, neraka lo nanti. Lo dosa, pantas lo bangkrut. Yang kita ngomongin gitu. Orang kalau dengar bad news jadi takut, ya, ujung-ujungnya jadi muka dua sama pendetanya. Karena yang dia dengar bad news. Bad news gak akan merubah apa-apa, cuman bikin orang jadi takut dan munafik. Tapi good news, orang yang mendengar, mereka akan berubah. Lihat hari ini, tanpa kita sadari, the whole world hear the good news these days. In the past 7 months, gereja jadi online semua. Ya, gereja saudara, pemirsanya bisa sampai ratusan ribu. Ya, semua orang dengar good news hari ini. Semua orang bisa dengan mudahnya akses. Siapa yang buat? Siapa korlapnya? Siapa? Saya percaya Tuhan yang izinkan ini terjadi. Kita dikembalikan ke titik semula. IGTV isinya orang sebarin good news. There is hope. Ya, there is healing. Semua ngomongnya gitu hari ini. Good news. Orang perlu good news. Yang pertama. Yang kedua, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship. Kalau kita ngaca sama gereja hari ini kehilangan persekutuan. Malah yang ada persekutuan adalah persekutuan doa. Yang orang gereja, kan kalian bukan gereja. Tapi kita kehilangan fellowship. Fellowship orang Kristen kalau hari Minggu basa-basi. 3 kalimat. Survei saya selama 23 tahun. 3 kalimat. Shalom, apa kabar? Yang kedua, semua baik-baik. Yang ketiga, saya pulang dulu ya. Udah. Itu namanya basa-basi busuk. We never care. Kita gak pernah peduli sama yang lain. Saya pakai istilah saya, there is no gang anymore in the church. Nggak ada geng di dalam gereja. Tahu geng? Saudara tahu geng? Saudara dulu SMA punya geng? Saudara pernah SMA? Saudara nggak pernah sekolah kayaknya, ha? Mama saya 77 tahun. Kalau ditanya, mah, gengnya mama SMA siapa aja? Dijawab sama dia nama-namanya, yang udah meninggal 2. Dia hafal geng SMA-nya.
Saya juga. Saya punya geng dulu SMA. Kita berenam, ceweknya 1. Yang 5 cowok. Ya. Wih, kita dulu waktu pulang sekolah gak banyak duit kita. Jadi kita beli makanan sama minuman tuh patungan. Nasi bungkusnya 2, teh botolnya 3. Sendok sama sedotan 1. Makannya ganti-gantian. 1 hap pindah, 2, 3, 4, 5, 6 balik 1. Teh botol juga gitu. 1 zip, 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6 balik 1. Bisa bayangin gak berapa jigong yang ngumpul di situ? But you know what? Saudara tahu nggak? Kita berenam, 1 nangis, 5-5-nya ikut nangis yang lain. 1 seneng, yang 5 ikut seneng. 1 dipukul, yang 5 kagak terima. Yang paling duluan saya biasanya. Siapa yang mukul lo? Nggak terima yang lain. Because what? We are gang. Geng kayak begitu. Coba sekarang di gereja, ngaca. Di gereja nggak ada geng, 1 jatuh, yang lain seneng, kebalik. Kalau perlu 1 orang ini, se-Indonesia tahu salahnya dia apa. Dibunuh karakternya. 1 seneng, yang lain ngiri. Itu gereja. Aneh gereja nih. Ada undangan cell group, wih, datang tuh terpaksa. Dan dipaksa. Ya, kita datang terpaksa karena udah ya datanglah, udah di WhatsApp 30 kali sama orang yang punya rumah, nggak enak. Tuh lihat tuh dia udah foto, udah dimasakin lagi, datang deh. Terpaksa. Orang Kristen these days kalau ke gereja ngomongnya gini. Saya kalau ke gereja Pak, saya lihat Tuhannya aja, saya nggak lihat orang-orangnya. Wih sedap. Karena orang Kristen banyak yang nyebelin memang. Makanya banyak orang masuk ke gereja komentarnya jadi saya lihat Tuhan aja deh. Coba, saya cuma mau cerita sama saudara, saya kalau diundang sama geng SMA saya, Jazz, Sabtu besok sepeda bareng yuk. Jam 6 pagi, ada meeting jam 8, geser habis makan siang. Karena geng yang undang. Sampai hari ini masih begitu. Apa yang saudara mesti tahu? Looking forward kalau ketemu geng. Kita nggak looking forward ke gereja. Hah? Kok belaga lupa gitu mukanya? Kita nggak looking forward. Kita ada cell group, kita nggak looking forward. Cell group lagi. Zoom lagi sama anak-anak gereja. Kita nggak looking forward. Sama geng kita looking forward. Jemaat mula-mula mereka bertekun dengan fellowship. Mereka geng. 1 sedih, yang lain sedih. Sepenanggungan semuanya. Yang lain 1 senang, yang lain ikut senang. Saya nggak akan lupa itu bosnya Money Heist pernah ngomong. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Money Heist itu film seri ada di Netflix. Bosnya bilang sama anak buahnya, waktu kamu salah kita geng. Waktu dia salah kita geng. Waktu saya salah kita geng. That was my favorite sentence dari film itu. Kita geng. Gereja kehilangan fellowship. Gereja kehilangan persekutuan. Kita mulai individualistis. Mentingin diri sendiri karena mental pedagang tadi. Yang kedua, saya berdoa GSJS one day jadi geng. Ada pengumuman cell group saudara looking forward. Ya, ada acara apa saudara looking, karena yang ketemu teman baik. Saudara tahu definisi teman baik kan? Teman baik adalah teman yang pengen ngelihat saudara lebih maju setiap hari. Itu teman baik. Karena banyak teman palsu hari ini. Yang baik di depan, jahat di belakang. Teman baik. Di Alkitab itu yang orang sakit dibawa tempat tidurnya sama 4 temennya. Nah 4 itu temennya itu teman baik. Pengen bawa temen yang sakit ke Yesus biar sembuh. Sampai rumah yang ada Yesusnya gak bisa masuk. Pulang? Enggak, teman baik. Niat naik ke atap, dibobol atapnya. Itu teman baik.
Cari teman yang kualitasnya seperti itu, pengen bawa kita dekat sama Yesus selalu. Yang setuju bilang amin. Yang ketiga, jemaat mula-mula, mereka kalau ketemu mereka selalu memecahkan roti. Mereka perjamuan bareng. Hari ini gereja, perjamuan jadi upacara. Cuman upacara doang. Sementara jemaat mula-mula mereka tahu esensi perjamuan, makan bersama. Mereka ngerti banget. Karena mereka waktu itu di rumah-rumah, jadi mereka makan bareng. Ya, saudara, hampir semua saudara punya fotonya kan? Yesus juga makan di meja makan sama 12 muridnya. Saya juga nggak tahu tuh fotografernya siapa. Tapi itulah mereka. Mereka selalu memecahkan roti bersama-sama. Dan ini udah dari perjanjian lama, saudara. Waktu tulah ke-10, rumah orang Israel harus ditandain sama darah domba. Saudara tahu what they had for dinner? Yang mereka makan itu dinner Paskah mereka itu roti dan anggur, bread and wine. Bikinnya gimana? Mereka bikin sendiri. Caranya gimana? Cara bikin roti zaman dulu dibanting adonannya. Sampai hari ini masih ada, mama saya masih begitu. Ya, kalau udah bagian banting, Jess tolongin gitu. Udah gak kuat soalnya dia. Wine, cara bikin wine sampai sekarang di beberapa negara di Eropa masih ada, di Swiss, di Prancis masih ada. Wine orang dulu kalau bikin anggurnya diinjek. Sampai dia jadi wine. Oke? Makanya Yesus bilang tubuh dan darahnya itu roti dan anggur. Dibanting, diinjek, disiksa sampai hancur. Supaya orang lain bisa menikmati. Saya berharap waktu saudara perjamuan, next perjamuan, saudara akan menghayati, mengimani bahwa roti dan anggur yang saudara minum, waktu saudara telan, saudara sedang telan mujizat. Saudara sedang telan kesembuhan. Saudara sedang menelan pemulihan terjadi. Itu gak main-main, itu makanan tersehat di dunia udah. Perjamuan namanya. Kita hari ini cuma dijadiin upacara. Mereka mengerti the death and the resurrection of Jesus Christ. Mereka ngerti banget. Makanya perjamuan mereka celebrate. Makanya orang yang gak sehati gak bisa satu meja makan kan. Itu kata Yesus, Yudas gak bisa lama-lama semeja makan sama Yesus. Karena udah beda. Makan bersama penting. Lewat COVID-19 banyak keluarga jadi rajin makan bareng kan. Hopefully di Surabaya kayak gitu. Di Jakarta kayak gitu. Kita perjamuan bareng hampir tiap hari. Kita beli red wine. Kita beli roti. Ya, hanya untuk perjamuan. Makan bersama. Perjamuan is so powerful. Jangan take it for granted. So saudara yang sakit, saudara yang perlu mujizat, coba mulai ambil langkah iman dengan melakukan perjamuan sesering mungkin di rumah saudara. Gak ada pendetanya, saudara yang kepala rumah tangga, saudaralah imamnya. Perjamuan. Yang terakhir, jemaat mula-mula mereka rajin berdoa. Gereja zaman sekarang kita kayaknya kurang rajin berdoa. Doa cuma dijadiin acara. Namanya jelek-jelek lagi. Makanya orang gak mau datang. Doa semalam suntuk. Suntuk, makanya gak ada yang mau datang. Doa pagi buta. Buta, makanya gak ada yang mau melek. Udah dijadiin acara, namanya jelek-jelek. Wah, kosong. Pengunjung kosong. Saya gak pernah menyalahkan kalau di Jakarta saya sering melihat orang Kristen kalau berdoa badannya goyang-goyang. Kalau saudara baca jemaat mula-mula waktu mereka berdoa, gedung tempat mereka berdoa, gedungnya yang goyang. Powerful doa mereka. Karena doa udah jadi gaya hidup, bukan acara jemaat mula-mula. Lihat sekarang lewat COVID-19. Nggak usah dikomandoin, orang Kristen berdoa loh di rumah-rumah.
Kita jadi rajin berdoa. Ya saya berdoa karena takut, biarin aja yang penting jadi berdoa. Saya karena takut kena virus Pak, biarin aja yang penting jadi pendoa. Saudara tahu berdoa itu bukan tugas pendoa. Karena karunia pendoa itu nggak ada di Alkitab. Cari ayatnya, kirim ke saya. Nggak ada. Semua kita harus jadi pendoa. Yang setuju bilang amin. Harus berdoa. Rajin. Saya punya tante di Batu Malang. Dia udah 35 tahun pelayanan. Dia sekarang udah umur 82. Pelayanannya diteruskan sama sepupu saya, anaknya dia. Saudara tahu dia pelayanannya dibangun dari doa pagi. Jemaatnya untuk kota Batu itu cukup banyak, 1.500 jemaatnya. I watch her since I was a kid. Dari saya kecil, saya suka diajak mama saya ke Batu. Batu masih dingin waktu itu. Saudara tahu, Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi sampai jam 6 pagi, mereka ada doa pagi. Saudara tahu yang datang berapa orang? 300 orang. Every morning. Mereka nggak naik mobil, mereka naik motor dari Pujon. Pujon masih dingin banget waktu itu. Mereka naik angkot. Yang mau sekolah, seragam SMA, seragam SMP, berlutut dulu di gereja berdoa. Mereka cari Tuhan every morning. Kalau saudara masih ingat beritanya, berapa tahun lalu ada orang mau coba jahat sama kota Batu. Dia seorang dokter, dia bawa bom. Belum sempat diledakin sama dia, itu bom meledak di rumahnya. Si dokter ikutan meledak dan dia mati di rumahnya. Orang bilang, wah kebetulan. Saya nangkepnya itu bukan kebetulan. Saya nangkepnya kota Batu dilindungi sama kuasa doa. So, saudara, never underestimate the power of prayer. Pak, saya nggak bisa bangun pagi. Malam nggak apa-apa, karena malam Surabaya itu pagi di Amerika. Nggak apa-apa, doa malam, nggak apa-apa. Saya doanya pagi, tapi waktu Amerika. It's okay. Berikan terbaik waktu saudara berdoa. And don't forget to meditate His words. Meditasi. Saya mau yakinkan saudara, meditasi bukan bahasa yoga. Meditasi adalah bahasa firman Tuhan. Mazmur 1. Meditate His words. Nah, yang kita lakukan selama ini berdoa doang, kita cuma ngomong sama Tuhan, minta ini, bawa proposal ini, proposal itu. Kita nggak pernah kasih waktu untuk meditate. Apa tuh bedanya doa sama meditasi? Doa kita yang bicara sama Tuhan. Meditasi Tuhan yang bicara sama kita. Kita seringkali rajin berdoa, tapi waktu Tuhan mau ngomong kita amin. Tuhan juga bingung kali. Saya mau ngomong nih amin. Hah? Adain waktu untuk meditate, berdiam diri. Tenang. Jangan terburu-buru pengen cek WhatsApp, pengen cek Instagram. Ntar dulu. Meditate His words. Saya percaya waktu saudara memberikan yang terbaik di waktu-waktu doa saudara. Saya percaya saudara juga akan melihat hasil yang terbaik yang dikasih sama Tuhan Yesus. So 4 ini, tanpa kita sadari kita bikin ini semua in times like this, selama COVID-19 ini. Orang jadi banyak dengar good news, ya. Kita jadi fellowship di Jakarta ya. Saya mudah-mudahan di Surabaya sama. Di Jakarta saling ngecek loh sekarang, saling care. Ya, saling peduli satu dengan yang lain. Gak individual lagi. Kita rajin perjamuan di Jakarta, dan kita jadi rajin berdoa tanpa kita sadari. Tuhan balikan umatnya seperti cara hidup jemaat mula-mula. Kesimpulan saya ada 3. Jemaat mula-mula mereka dying to self, and Jesus is the center. Mereka mati sama kedagingan mereka, dan mereka membuat Yesus jadi pusat segala-galanya dari action mereka.
Coba belajar. Jangan berdagang. Orang yang berdagang nggak bisa begini. Orang yang mau coba nyogok-nyogok Tuhan nggak bisa begini. Yang kedua, mereka sangat organik, jemaat mula-mula. Hari ini gereja ada organisasi, fine. Saya nggak pernah menyalahkan, kita mesti hubungan sama pemerintah dan lain sebagainya. Tapi orang-orang organik yang di dalam organisasi tersebut, berfungsi dong. Berfungsi. Jangan cuma duduk-duduk doang, jangan cuma manasin kursi gereja. Udah terlalu lama, udah ratusan tahun. Yang di depan di panggung pemain, yang duduk penonton. Udah kelamaan kayak gitu. Dan penonton selalu lebih pintar dari pemain. Ya kan? Komentator sepak bola lebih pintar dari Lionel Messi kan? Lebih jago. Wah, seharusnya gini. Coba komentator suruh main, gak ada yang bisa. Orang Kristen kebanyakan duduk dan nonton, akhirnya cuman komentator, pinter komentar. Saya mengajak Organix di GSJS Pakuan Mall. Jadilah pemain dan biarkan Yesus jadi komentatornya. Kita semua imam-imam dan imam besarnya adalah Yesus Kristus. Berfungsilah di kampus saudara, di sekolah saudara, di tempat senam saudara, tempat arisan saudara, ya, tempat saudara main sepeda. Jadilah terang dan garam di sana. Yang terakhir, jemaat mula-mula, their city is their mission field. Kota mereka, Yerusalem, adalah ladang misi mereka. Saudara kalau dengar kata misi, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir terlalu jauh. Misi mesti masuk ke pedalaman, ketemu suku ini, suku. No. Di dalam kota kita, udah banyak suku-suku baru. Di Jakarta contohnya ada suku baru, namanya suku Gowes. Ini suku loh. Ya. Coba. Berfungsilah di sana. Sebagai kesaksian terakhir, saya join sama sebuah komunitas Goes di Jakarta. Waktu pertama kali saya ikut sama mereka, saya dikenalin sama teman saya. Kenalin nih pendeta Jesse. Saudara tahu mereka, kebanyakan mereka ngomong gini, lo ngapain bawa-bawa pendeta? Depan saya lo ngomongnya, biasa orang Jakarta. Ya, lo ngapain bawa-bawa pendeta? Kita nggak bisa ngomong jorok. Saya diem aja, saya senyum-senyum aja. Saya riding sama mereka, ya. Hari ini, 2 hari kemudian, minggu depan sering saya ketemu sama mereka. Dan saudara yang sering sepeda pasti tahu setiap 35-40 kilo biasanya kita berhenti pit stop pertama. Untuk makan telur setengah mateng sama minum kopi biasanya. Ya. Nah, kita biasanya mulai ngobrol. Saudara mesti tahu ternyata banyak ini goweser yang kepahitan sama gereja. Makanya ngomongnya gitu. Dengar pendeta udah alergi. Karena yang mereka dengar selama ini adalah bad news. Mereka gak pernah dengar Tuhan Yesus itu baik. Mereka gak pernah dikotbahin kayak gitu. Lewat ngobrol-ngobrol. Kemarin hari Jumat, hari Sabtunya saya datang ke Surabaya. Hari Jumat di tempat telur dan kopi itu ada satu goweser yang nangis sejadi-jadinya. Dia gak pernah nyangka bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa. Karena selama dia pergi ke gereja, dia cuma ditunjuk-tunjuk sama pendeta di gerejanya dia. Saya bilang, Tuhan Yesus gak seperti itu. Makanya Mahatma Gandhi bilang kan, orang Kristen sama Tuhan Yesus kenapa beda? Hah? Orang Kristen bunuh-bunuhin kita, orang India, sementara Yesusnya ngajarin kasih. Kok beda? Nah, saya berdoa saudara-saudara di GSJS. Saya nggak suruh saudara untuk sepedahan semua dan ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi saya percaya setiap hari Tuhan kirim orang-orang aneh yang menurut kita aneh. Ya, yang sebenarnya itu ladang misi buat kita. Kita layani mereka. Ya. Di masa COVID-19 kita udah bosen dengar pesan harus cuci tangan. Tapi malam hari ini saya mau katakan buat saudara, selain cuci tangan, cuci hati juga. Wash our hearts. Supaya kita jadi good news carrier. Punya virus carrier namanya good news. Kita kemanapun kita bawa nih virus. Tularin ke orang lain. Ingat tadi,
Orang dengar good news, ujung-ujungnya bertobat kayak Jumat kemarin. Pertobatan terjadi di warung telur dan kopi. Tuhan lagi bergerak di tempat manapun, saudara. Ikutin pergerakan Tuhan, jangan kebanyakan komplain. Jangan berdagang lagi sama Tuhan. Ya, buang mental pedagang, buang attitude pedagang. Jangan bawa mental pedagang ke hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ikutin cara jemaat mula-mula. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengampunan dosa dan pertobatan. Mereka bertekun dalam fellowship. Mereka rajin perjamuan dan mereka rajin berdoa. Dan ujung-ujungnya mereka ditambahkan jumlahnya tiap hari sama Tuhan. Dan mereka disenangi sama orang banyak. Ya, saudara, saya percaya gereja juga lagi dikembalikan ke tempat semula sama Tuhan lewat COVID-19. Jangan kebanyakan komplain, bersabarlah. Ya, ikutin protokol. Karena lewatin ini semua, saya percaya ada mujizat besar yang menanti saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Dan selalu harmonis di rumah.